Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wan Hakim yang arif nan bijaksana yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika cinta. Indahnya masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, wajah yang cantik memikat, walaupun ada sedikit jerawat. Tetapi tidaklah gawat, karena masih banyak obat-obat di toko apotik terdekat. Lantas, para remaja dan pemuda disebut sebagai salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda merupakan suatu tulang punggung satu negara, penerus perjuangan estafet perjuangan agama dan bangsanya. Mengingat apa pentingnya remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa. Mantap. Sebagai landasan awal, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah
orang-orang di belakang mereka, anak-anak yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Hadirin yang berbahagia, dan Presiden kita, Pak Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, lemah harta. Kedua, lemah fisik. Ketiga, lemah ilmu. Keempat, lemah semangat hidup. Dan yang kelima, yang paling mengerikan adalah lemah akhlak. Ada artis, ada setan di kelompok. Hadirin, kalau 5 kelemahan setan pasak di melekat mulut. pada diri remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukanlah pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, dan bahkan penghancur pembangunan. Selaku generasi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memiliki semangat juang yang tinggi, rasa tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan agama dan bangsa ini. Orang kampung saya mengatakan, young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin yang akan datang. Namun sayang, seribu sayang hadirin, banyak remaja dan pemuda saat ini yang menganggap dunia adalah seluas daun kelor, kemana-mana maunya naik motor, padahal kerjanya cuma melon, seperti ayam ngeramin telur. Betul hadirin? Betul. Bahkan belum lagi yang terlibat narkoba, Pergaulan bebas. tawuran, dan kebut-kebutan di jalan. Kalaulah ini terus terjadi hadirin, pada siapa lagi kita akan titipkan agama dan bangsa ini? Padahal sesungguhnya Islam menginginkan ketika penindasan sedang terjadi dalam masyarakat dan bangsa, para pemuda tampil memberantasnya. Ketika terjadi pengerusakan terhadap nilai-nilai kehidupan, para pemuda tampil melakukan pemberontakan. Dan ketika terjadi penghinaan terhadap Islam, para pemuda tampil menjadi pembela yang gigih sekaligus pengikut setia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beberapa karakter kehidupan pemuda yang terukir indah dalam hasanah sejarah umat Islam. Sebagai contoh, remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaqq innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah kepada Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan
Tuhan mereka. Dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Ashabul Kahfi merupakan pemuda yang teguh dan kuat pendirian, kuat mempertahankan iman. Pemuda-pemuda gagah yang pintar mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman yang pintar membela keyakinan. Bagi mereka, lebih baik mati berlakang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Muhammad Al-Asghari menjelaskan bahwa setidaknya ada 5 Allah yang harus kita kerjakan, yakni rasa agar ilmu meningkat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi meningkat, dan olah kirana agar produktivitas meningkat. Hadirin, jikalau 5 potensi ini melekat pada diri remaja dan pemuda kita, insya Allah kita dapat meneruskan estafet perjuangan bangsa dan agama. Akhirnya dapat kami simpulkan bahwa remaja dan pemuda yang mampu meneruskan estafet perjuangan adalah pemuda-pemuda yang imannya kuat dan pemuda-pemuda yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Sebelum kami mengakhiri syarahan kami, izinkan kami menyanyikan sebuah lagu. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, demi agama sadarlah. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Persatuan alam Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.